Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, kelas B semester 6, NIM 09105804191113 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau memaparkan kembali materi mata kuliah teori-teori administrasi dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin Selang SOS MAP. Langsung saja, saya akan membahas tentang materi keempat, yakni pokok atau topik pembahasan yang terdiri dari 5, yaitu pertama, ada sejarah administrasi publik. Kedua, administrasi publik sebelum Wilson. Ketiga, pergeseran paradigma. Keempat, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kelima, isu tentang arah perkembangan administrasi. Sejarah. Administrasi negara atau lebih dikenal dengan istilah administrasi publik lahir sejak Woodrow Wilson pada tahun 1887. Yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai dengan 1921. Ia menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system atau sistem perkoncoan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut, karena memang fokus kajian ilmu politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan. Menurut Wilson, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya, ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik, maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai ilmu administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis, atau lebih dikenal dengan sebutan The field of administration is the field of business. Kedua, administrasi publik sebelum Wilson. Sebenarnya, jauh sebelum Wilson menulis tentang The Study of Administration, administrasi negara itu sudah ada sejak abad ke-15. Namun, praktik administrasi negara sudah ada sejak dikenalnya negara kota di Athena, jauh sebelum abad ke-15. Untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan, tentu membutuhkan administrator publik yang handal. Administrator inilah yang sekarang dikenal dengan birokrasi. Perbedaannya adalah permasalahan publik pada masa itu belum sekompleks sekarang, sehingga tugas dan fungsi administrasi negara belum terlalu menonjol. Pemikiran Confucius yang terdiri dari beberapa para ahli di dalamnya, seperti Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau, Bonin, Hegel, Vivin, dan Mill, sudah mengenal administrasi publik di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, atau pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan tulisan kuno,
jauh sebelum Wilson, administrasi publik sudah gencar dipersoalkan. Ketiga, pergeseran paradigma. Menurut Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions pada tahun 1962, pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi landasan atau paradigma dalam sains. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah atau the essential tension pada tahun 1977. Paradigma tidak terbatas kepada teori yang benar, tetapi juga semua metode pandang, dunia, dan implikasinya. Revolusi ilmiah berlanjut ketika ilmuwan menemukan keganjilan yang tak dapat diterangkan oleh paradigma mereka saat itu. Begitu paradigma bergeser, seorang ilmuwan tidak dapat misalnya menolak teori Kuhn untuk menekankan bahwa miasma dapat menyebabkan penyakit, atau menentang fisika modern untuk menekankan bahwa ether merupakan medium cahaya. Keempat, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Berikut dampak positif dan negatif iptek bagi manusia. Pertama, dampak positifnya, yaitu mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi dan dapat meningkatkan produksi. Dampak kedua yaitu memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia. Ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Keempat, memudahkan interaksi sosial masyarakat. Kelima, kualitas pendidikan bertambah. Keenam, harga barang di pasar global dapat bersaing. Dan yang terakhir yaitu produk yang dijual lebih luas untuk perusahaan dan industri. Sedangkan dampak negatif dari iptek sendiri yaitu semakin berkurangnya budaya tradisional, maraknya tindak kejahatan di bidang teknologi yang lebih dikenal dengan nama cybercrime. Yang ketiga, munculnya sifat konsumtif atau membeli barang secara berlebihan. Keempat, penyebaran berita bohong atau hoax semakin mudah. Dan yang terakhir yaitu individu bersikap antisosial. Kelima yaitu isu tentang arah perkembangan administrasi. Isu tentang arah perkembangan administrasi yaitu membicarakan arah perkembangan administrasi publik. Tentu tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan administrasi publik di Indonesia dan tren perkembangan ilmu administrasi publik global yang sangat tinggi. Munculnya begitu banyak orientasi dan paradigma ilmu administrasi publik menunjukkan betapa ilmu administrasi publik berkembang pesat searah dengan perkembangan masyarakat. Dalam sejarah, perkembangan administrasi publik menunjukkan terjadi pergeseran paradigma yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap lokus dan fokus. Pergeseran lokus menyangkut di mana administrasi publik itu beroperasi. Apakah pada manajemen pemerintahan atau lembaga pemerintahan sehingga menempatkan birokrasi yang dikembangkan oleh Weber menjadi konsep yang penting dalam ilmu administrasi publik? Ataukah dikembangkan sebagai studi kebijakan, governance, dan atau kepublikan? Sedangkan fokus menyangkut objek saran yang hendak dimaksimalkan dalam menjawab persoalan dan kepentingan publik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya pada materi keempat, materi kuliah teori administrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum